Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang kita bertemu lagi di mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 di week ke-6. Nah, di minggu kemarin, di week ke-5, kita telah mempelajari tentang bagaimana untuk mendesain atau menghitung jumlah plate yang dibutuhkan dalam proses distilasi. Di mana di dalam proses itu kita sudah tahu refrakt rasionya itu berapa. Maka secara otomatis kita bisa menggambarkan enriching line dan stripping line berlangsung bersamaan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang total refrakt ratio dan minimum refrakt ratio untuk metode McCabe-Thiele. Cara yang kita bahas di minggu lalu adalah cara mencari plate dalam proses distilasi dengan metode McCabe-Thiele. Nah, di sini kita akan membahas metode McCabe-Thiele lagi dengan mempertimbangkan total refrakt ratio dan minimum refrakt ratio. Oke, total reflux. Total reflux itu adalah slope garis rectifying di mana nilai R per R plus 1 akan bertambah besar dengan bertambah besarnya reflux ratio R. Jadi, reflux ratio slope yang berada di slope untuk rectifying atau bagian enriching line itu akan semakin membesar dengan jumlah R-nya itu semakin besar. Nah, keadaan yang R paling maksimal yaitu garis operasi yang merupakan garis diagonal yang sering kita gambarkan, yang seperti ini. Jadi, biasanya kita menggambarkan ini adalah X, kemudian ini Y, terus kita gambarkan ini ada garis diagonal, ini garis equilibrium, ini diagonal. Nah, yang kita gambarkan diagonal ini adalah kondisi total reflux, yaitu R yang paling maksimal. Nah, ketika kita menggambarkan, kita memakai data diagonal ini, garis diagonal ini, yang berarti garis diagonal ini adalah total reflux, maka kalau misalnya kita mau mencari stage dari sini, begini, maka ini jumlah stage yang kita dapatkan adalah stage minimal. Nah, selain dengan gambar, untuk mencari jumlah stage minimal itu dapat ditentukan dengan cara analitis juga menggunakan persamaan Penske-Underwood. Nah, berikut adalah ilustrasi. Kalau misalnya ditanyakan dalam sistem benzen dan toluen, seperti ini. Benzen dan toluen ini adalah equilibriumnya, benzen dan toluen. Kemudian kita ditanyakan berapa sih plate minimalnya. Maka kalau misalnya kita ditanya plate minimalnya, kita harus menggambarkan reflux ratio, yang mana reflux ratio maksimalnya atau total refluxnya ini sama dengan garis 45. Sehingga ketika kita ditanya N minimal, maka kita mulai dari data XD. Dari sini XD kita gambarkan seperti ini hingga kita dapatkan jumlah plate-nya adanya berapa. Nah, yang seperti ini disebut jumlah plate minimal. Ini jumlah plate minimal. Selain dengan metode gambar, kita bisa menggunakan persamaan Penske-Underwood di mana N minimal itu sama dengan log XD kali 1 min XD dibagi XD kali 1 min XD dibagi log alpha AB. Ini berlaku untuk nilai alpha yang konstan. Nah, selain ada total reflux, kita akan membahas tentang minimal reflux. Ketika kita memakai total reflux, yang kita dapatkan nanti adalah jumlah stage minimum. Sedangkan ketika kita pakai minimum reflux, kita akan mendapatkan jumlah stage yang paling maksimal.
Nah, ketika kita memasangkan R-nya pada rasio minimal, maka kita akan mendapatkan jumlah stage yang paling banyak hingga tidak terhingga. Jadi, minimum reflux adalah suatu harga reflux rasio di mana untuk pemisahan yang diinginkan diperlukan plate yang tidak berhingga. Sehingga nilai V atau aliran uapnya adalah minimum, yang berarti ukuran kondenser dan reboiler juga minimum. Jadi kita memerlukan R minimum untuk mendapatkan jumlah stage yang maksimum yang nantinya bisa mempengaruhi ukuran kondenser dan reboiler yang minimum. Nah, untuk mendapatkan R minimum, kita membutuhkan rectifying line, di mana rectifying line ini kita gambar tidak ke intercept XD per R plus 1. Nilai XD per R plus 1 ini adalah untuk enriching operation atau rectifying operation. Nah, untuk nilai yang R minimum, maka dari sini, dari titik XD, kita bisa menggambarkan garis enriching, yang mana garis enriching-nya ini memotong titik potong antara key, garis feed, dan titik potong garis feed dan garis equilibrium. Nah, ini garis enriching yang memotong titik key dan equilibrium kita lanjutkan, maka ini adalah nilai XD Rm plus 1. Seperti itu. Nah, karena ini nilai XD per Rm plus 1, maka dari sini, ketika kita punya nilainya, dan kita punya harga XD, Rm ini dapat dicari. Oke. Selain dengan cara intercept XD, Rm plus 1 sama dengan intercept minimum, kita bisa juga mencari nilai reflux minimum dengan cara ini, Rm per Rm plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Nah, kalau misalnya menggunakan ini, nilai X aksen dan Y aksen ini disebut pinch point system. Nah, kemudian kalau yang ini adalah diagram equilibrium yang normal, maka kita langsung potongkan antara garis enriching ke titik potong garis feed dan ke titik potong garis equilibrium. Sedangkan kalau misalnya gambar equilibriumnya tidak normal, yaitu seperti alkohol liquid atau alkohol di dalam air, maka biasanya garis equilibriumnya seperti ini. Seperti ini adalah garis equilibrium. Nah, yang ini adalah garis 45 derajat, garis 45 atau R total. Maka ketika kita ingin memasangkan XD-nya di titik ini adalah XD, sedangkan kita membutuhkan data F-nya di sini, dan semisal F-nya adalah Q sama dengan 1, maka ketika kita ingin mendapatkan nilai Rm minimum, kita tidak bisa menggunakan cara yang sama dengan kurva yang normal. Kita tidak bisa seperti ini. Kita untuk mengejar titik potong antara Q dan equilibrium, kita tidak bisa memakai cara seperti ini karena di sini ini ada garis yang
garis enriching yang melebihi equilibrium. Nantinya kita tidak akan bisa menggambarkan stage-nya. Maka kita menggunakan cara untuk kurva yang tidak normal, kita harus menarik dari XD untuk bersinggungan dengan kurva equilibrium. Nah, setelah bersinggungan, kita teruskan sampai memotong garis fit. Kemudian kita tandai bahwa garis fit ini akan terbaca sebagai X aksen. Dan juga dari sini untuk Y aksennya, pin bagian Y, itu kita naikkan dulu ke equilibrium. Setelah naik ke equilibrium, maka kita tarik garis Y aksen. Nah, di sini kita dapatkan titik X aksen dan Y aksen. Jadi ada dua aturan untuk mencari R minimum. Kalau kurvanya normal, maka kita akan mencari dari XD ke titik potong antara fit line dan equilibrium line. Kita lanjutkan sampai dapat ini XD RM plus 1. Atau RM, ini slope-nya RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Sedangkan kalau misalnya data kesetimbangannya tidak normal, maka kita pakai seperti ini. Maka ini garis 45. Maka yang kita gunakan adalah garis singgungnya. Jadi dari XD, ini kita gambar menyinggung kurva kesetimbangan, maka ini adalah nilai XD RM plus 1, atau kita ukur dari slope-nya RM per RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Seperti itu. Nah, untuk reflux rasio operasi yang optimum itu biasanya mengikuti R sama dengan 1,2 sampai 2 R minimum. Nah, ini contoh untuk mencari jumlah stage minimum dan total reflux dan mencari minimum reflux ratio. Untuk rectification atau enriching-nya, dalam example 1141, di mana benzentoluen masukkan benzentoluen didestilasi untuk memberikan atau menghasilkan suatu komposisi distilat dengan XD-nya 0,95 pada dan komposisi bagian bawah itu XB sama dengan 0,1. Hitunglah minimum reflux ratio dan minimum number of theoretical plate pada total reflux. Maka kita bisa menggambarkan dulu. Menggambarkan ini adalah equilibrium line. Kita gambar ini adalah equilibrium line. Lalu ini adalah garis 45. Atau nilai R total. R total itu sama kayak garis 45. Nah, kemudian kita tandai dulu XD-nya di sini. Kita ratakan dengan XD-nya di sini. Kemudian kita punya garis XF 0,45 di sini. Maka ini XF-nya. Dan kita punya XB-nya 0,1. Ini 0,1. Nah, dari sini, untuk mencari nilai R minimum, maka kita gambar garis enriching atau garis rectifying dari titik XD ke titik potong antara equilibrium line dan key line atau fit line. Maka ini kita tarik aja XD ke key line. Nah,
kita dapat titik potongnya, maka kita bisa collect ini sebagai X-nya. Ini X aksen, di mana X aksennya terbaca 0,49. Dari sini kita bisa membaca ini 0,49. Kemudian ini adalah nilai Y aksennya. Nilai Y aksennya terbaca 0,702. Nah, dari sini kita punya X aksen 0,49 dan kita punya Y aksen 0,702. Maka nilai Rm per Rm plus 1 kita tuliskan seperti ini, sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Ini kita masukkan 0,95 min 0,702 dibagi 0,95 min 0,49. Dari sini kita bisa selesaikan RM-nya. Ini berarti RM per RM plus 1 itu sama dengan 0,248 dikurangi 0,46. Ini kita dapatkan 0,539. Maka kita dapat Rm per Rm plus 1 ini sama dengan 0,539. Maka Rm sama dengan 0,539 Rm ditambah 0,539. Sehingga ini RM-nya kita pindah ke ruas kiri, maka ini menjadi 0,461 Rm sama dengan 0,539. Maka Rm sama dengan 0,539 dibagi 0,461 sama dengan 1,17. Nah, jadi RM-nya kita sudah ketemu 1,17. Nah, sedangkan untuk plate minimum, maka kita gambar aja dari XD menuju equilibrium 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, 6 ini karena tidak ada ketentuan apa-apa di soal, maka kita bisa mengasumsikan bahwa yang dipakai adalah total reboiler. Kalau total reboiler, maka kita hilangkan salah satu stage. Karena ini dianggap stage-nya reboiler. Sehingga kita dapat jumlah plate minimumnya 5,8 plus reboiler. Atau ini langsung kita dekati 6. Ini 5 plate plus 1 reboiler. Nah, untuk plate ideal, kita biasa mendapatkan, untuk plate aktual, kita biasanya mendapatkan dari efisiensi total sama dengan jumlah plate teoritis dibagi jumlah plate aktual sama dikali 100%. Toh, seperti biasa, untuk plate aktual, itu sama dengan plate ideal atau teoritis dibagi efisiensi overall seperti ini. Nah, untuk efisiensi Murphree itu bisa dicari dengan kita menggambar dulu dari titik operasi, garis operasi ke garis kesetimbangan. Nah, ini kita definisikan sebagai garis AC. Kemudian kita akan mencari garis AB. Kalau kita punya efisiensi Murphree, maka kita dapatkan garis AB-nya sama dengan efisiensi Murphree kali AC. Garis AC. Maka kita gambarkan satu titik baru di sini. Yang lain juga untuk X sama dengan berapapun,
dengan cara yang sama, kita akan dapat titik-titik baru. Kalau sudah dapat titik baru, maka kita gambar dulu kesetimbangan yang baru, seperti ini. Barulah kita gambar lagi jumlah stage-nya berapa. Seperti itu. Atau bisa juga dengan perhitungan efisiensi Murphree, juga berarti efisiensi lokal, di mana artinya YN min YN plus 1 dibagi YN bintang min YN plus 1. Di mana garis YN-nya itu berada di titik ini dalam satu stage. Ini YN. Ini YN bintang. Kemudian ini untuk ke bawah ini adalah YN plus 1. Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal campuran heptan etil benzen dengan kadar 60% mol heptan akan difraksinasi dalam sebuah kolom yang bekerja pada 1 atm. 5.000 kmol per jam campuran masuk kolom dalam kondisi campuran uap dibanding liquid adalah 1,6 banding 1. Diharapkan produk atas berkadar 90% mol heptan dan produk bawah berkadar 10% mol heptan. Tentukan massa destilat dan bottom product, jumlah stage minimum, R minimum, jumlah plate ideal jika R operasi 1,35 R minimum, dan jumlah plate aktual jika efisiensi total 60%. Maka kita kerjakan dengan pen. Oke, yang pertama adalah yang perlu kita kerjakan, ini campuran etil benzen dengan kadar mol heptan 60%. Maka kita gambar dulu sistemnya. Ini adalah sistem destilasi, maka kita gambar. Terdapat feed. Feed-nya sebesar 5.000. XF-nya itu 0,6 akan menghasilkan destilat. Nah, ini kalau tidak ada ketentuan apa-apa, kita bisa langsung menggambar ini kondensor total, yaitu semua vapor akan dikondensasi sehingga fasenya destilat dan reflux itu liquid. Kemudian kalau misalnya tidak ada ketentuan tertentu, maka reboilernya dianggap reboiler parsial. Jadi, sebagian diuapkan menjadi vapor, sebagian dikeluarkan dalam bentuk liquid bottom product-nya. Jadi ini punya konsentrasi XD, yang ini punya konsentrasi XB. Nah, dari soal kita dapatkan XD-nya adalah 0,9, sedangkan XB-nya 0,1. Maka dari sini kita bisa memulai dengan menghitung neraca massa total. Neraca massa total itu adalah akumulasi sama dengan in, min, out. Akumulasinya adalah 0 sama dengan in-nya F dikurangi B plus D. Maka F-nya bisa kita pindah ke kiri, F sama dengan B plus D. Minusnya dihilangkan semua. F-nya sama dengan 5.000 sama dengan B plus D. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita punya neraca massa heptan. Nah, untuk heptan, untuk neraca massa heptan adalah neraca massa komponen, maka kita tuliskan akumulasi sama dengan in min out plus generasi min konsumsi. Akumulasinya 0 karena diasumsikan steady state. In-nya adalah F kali XF dikurangi B kali XB ditambah D kali XD. Generasi dan konsumsi 0.
plus 0, min 0. Maka kita pindah fxf sama dengan bxb ditambah dxd. Maka kita masukkan 5.000 dikali xf-nya 0,6 sama dengan b kali 0,1 ditambah d kali 0,9. Maka kita peroleh 3.000 sama dengan 0,1b plus 0,9d. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga kita bisa tuliskan 5.000 ditambah sama dengan b plus d, itu yang bawah 3.000 sama dengan 0,1b plus 0,9d. Maka ini kita kali 0,1, ini kita kali 1, kita dapatkan 500 sama dengan 0,1b plus 0,1d. Ini 3.000 sama dengan 0,1b plus 0,9d. Kita kurangkan, ini hilang 0. Kemudian ini min 2.500, ini min 0,8d. Maka D sama dengan min 2.500 per min 0,8. Hasilnya 3125 kilomol. Seperti ini. Maka dari sini kita kembalikan ke persamaan 1. Kita bisa dapat nilai B-nya. Yaitu 5.000 sama dengan B plus 3125. Di mana B adalah 5.000 min 3125, hasilnya 1875 kilomol. Maka kita sudah bisa menjawab yang A, yaitu D-nya adalah 3125 dan B-nya adalah 1875. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggambarkan equilibrium lainnya. Nah, di sini kita harus punya data dulu equilibrium lainnya. Nah, di sini kita punya data VLE dari heptan dan etilbenzen. Nilai X-nya adalah ini, nilai Y-nya adalah ini. Maka kita gambarkan dulu pakai Excel seperti ini. Nah, kita dapatkan gambar equilibrium lainnya. Kemudian kita edit untuk sumbunya, maksimalnya 1 aja, karena 0 sampai 1, kemudian mayornya kita atur 0,05. Lalu untuk sumbu yang atas, sumbu Y-nya, kita atur juga ini 1, ini mayornya juga 0,05. Oke, kita enter, kemudian kita besarkan. Nah, usahakan mendekati kotak. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa copy, kemudian kita pindah ke Paint. Nah, begini. Maka kita bisa gunakan gambar equilibrium ini di sini. Kemudian ini kita hapus. Tidak usah dihapus, masih ada space. Nah, ini kita punya data equilibrium ini. Nah, yang bawah ini adalah data X, kemudian yang ini adalah data Y. Nah, setelah kita punya garis equilibrium, kita gambarkan garis 45-nya. Garis 45-nya kita coba gambar dengan warna yang sama. Kita pakai garis. Maka kita gambar dari sini. Oke, kita gambar dari sini ke ujung.
Maka kita punya garis 45, kita tebalkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita gambarkan garis kesetimbangan dan garis 45-nya, kita gambarkan titik XD-nya. Titik XD-nya, maka kita bisa gunakan warna lain. XD-nya yang diketahui adalah XD-nya 0,9. Maka titik XD di sini itu berada di sini. Ini adalah titik XD, yaitu XD sama dengan 0,9. Kemudian kita punya XW, XW-nya, XW atau XB itu 0,1. Maka di sini, XB. Kemudian XF-nya itu 0,6, maka kita gambarkan di sini, daerah sini. Ini adalah XF-nya sama dengan 0,6, XB-nya 0,1. Oke, seperti ini. Nah, untuk mencari jumlah stage minimum, maka kita cukup dari sini saja. Maka kita langsung gambarkan saja jumlah stage minimumnya. Kita pakai warna yang tidak cerah. Oke, maka kita gambarkan seperti ini, segini, seperti ini. Kita pakai garis saja supaya lebih lurus. Maka ini kita gambar seperti ini, kemudian ke bawah. Seperti ini. Nah, ini. Maka dari sini kita dapatkan bahwa jumlah stage minimum, jumlah N minimum itu sama dengan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah stage minimum ada 5 stage. Meskipun 4, sekian stage kita harus bulatkan ke atas. Seperti itu. Nah, ini adalah jumlah stage minimum. Kemudian kalau misalnya mau mencari RM minimum, nah ini yang ditanya adalah R minimum, maka kita bisa mencari dengan cara seperti tadi, yaitu kita tentukan dulu key line-nya dulu. Nah, untuk mencari key line, nah ada tambahan catatan. Ada tambahan catatan bahwa key line itu diperoleh dengan slope key per key min 1. Nah, key sendiri itu bisa diperoleh dari key itu sama dengan fraksi liquid. Nah, jadi kalau misalnya kita punya liquid banding vapor, itu adalah 1:1,6, maka di sini kita punya rasio total, maka ini totalnya adalah 2,6, maka Q itu bisa diperoleh dari nilai perbandingan liquidnya dibagi totalnya, 2,6. Maka ini adalah 1 dibagi 2,6. Ini adalah
0,385. Maka kita mencari nilai slope-nya itu sama dengan Q per Q min 1. 0,385 dibagi 0,385 min 1. Ini hasilnya adalah 0,626 minus 0,626 minus 0,626. Nah, ini kita bisa pakai bantuan slope itu sama dengan delta Y per delta X. Kalau delta X-nya kita pakai 0,1, maka 0,626 minus sama dengan delta Y per 0,1. Maka delta Y sama dengan min 0,0626. Oke, berarti kalau misalnya kita pakai X-nya 0,1, maka Y-nya nanti 0,06. Jadi agak sedikit lebih dari 0,05. Maka kita gambarkan di sini, mulai dari XF, nah ini XF-nya di sini, XF-nya di sini, dan kita tadi memasang XY-nya adalah, delta X-nya adalah 0,1, maka dari titik ini, kemudian delta Y-nya 0,6, 0,626, berarti sekitar ini 0,05, 0,05 di sini, maka 0,0626 itu kemungkinan sekitar sini. Maka dari sini kita tarik garisnya ke sini. Nah, tanda minus itu artinya garis slope-nya miring ke kiri. Jadi dari sini kita tarik garis langsung dari XF ke yang tadi nilai delta Y dan delta X itu. Nah, ini seperti ini. Maka ini kita sudah punya nilai key line atau fit line. Nah, kemudian untuk mencari R minimum, maka kita bisa gunakan XD itu dipotongkan ke key line yang berpotongan dengan equilibrium line. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kita dapat nilai intercept-nya, yaitu XD RM plus 1 itu sama dengan 0,5. Maka dari sini kita bisa juga mencari nilai RM-nya. Atau mau cari dari nilai perpotongan ini. Kita bisa, ini adalah nilai X aksen, kemudian ini adalah nilai Y aksen. Jadi bisa dengan dua cara, pakai slope-nya atau pakai intercept-nya. Kalau kita coba pakai intercept-nya, maka kita bisa tuliskan nilai XD per RM plus 1 itu sama dengan 0,5. Maka XD-nya 0,9 per RM plus 1. Ini 0,5. 0,9 sama dengan 0,5 kali RM plus 1. Ini 0,9 sama dengan 0,5 RM ditambah 0,5. Maka ini kita pindah ke kiri, jadi 0,9 min 0,5 sama dengan 0,5 RM. Ini 0,4 sama dengan 0,5 RM. RM-nya sama dengan 0,4 per 0,5. Ini ketemunya adalah 0,8. Nah, ini kita punya R minimumnya adalah 0,8. Kemudian diminta mencari R operasi, di mana R operasi pada soal sama dengan 1,35 kali
R minimum. Berarti 1,35 kali 0,8. Ini sama dengan 1,08. Nah, kalau kita sudah punya R operasi, maka kita bisa menggambarkan rectifying yang garis operasinya yang rectifying dan enriching, rectifying atau enriching, dan yang stripping. Maka kita mulai gambar yang enriching atau rectifying. Nah, untuk yang enriching atau rectifying, itu kita gambar mulai dari titik XD sampai nilai XD per R operasi plus 1. Maka ini kita dapatkan XD-nya adalah 0,9 dibagi 1,08 plus 1 sama dengan 0,9 dibagi 2,08. Ini 0,433. Maka kita gambarkan titiknya. Titiknya kita gambarkan di sini 0,433. Jadi kemungkinan sekitar ini. Ini adalah garis operasi XD. Ini XD R operasi plus 1. Maka dari sini kita tarik garis antara XD sampai nilai interceptnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan garis putus-putus. Untuk garis-garis yang kita tidak perlukan, supaya kita tidak bingung. Ini kita beri garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya ini enriching line. Yang merah ini enriching line atau rectifying line. Terus kita tinggal menggambar sisanya, yaitu garis stripping. Garis stripping dimulai dari perpotongan operation line enriching menuju ke XP. Nah, seperti ini. Maka kita sudah punya garis operasinya, sehingga kita bisa gambarkan plate-nya. Nah, untuk plate-nya kita bisa mulai menggambar dengan line. Seperti ini. Kita punya line ini. Kita gambar seperti ini. Oke, tepat di XB ya. Nah, di sini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 line, ini seperti ini. Oke, tunggu. Oke, kita dapatkan 7 stage, di mana satu ini adalah boiler. Jadi, kalau misalnya kita tadi menggambarkan dengan ini adalah boiler parsial, di mana sebagian divaporkan, sebagian langsung dikeluarkan dalam bentuk liquid, maka boiler parsial ini termasuk dalam stage yang kita hitung di sini. Maka ini
adalah stage-nya reboiler. Maka yang bisa kita nyatakan sebagai stage ideal itu adalah yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini, maka kita punya N ideal atau teoritis adalah 6 plate. Nah kalau misalnya kita ditanya N aktual, itu kita bisa hitung dari N ideal dibagi efisiensi overall, yaitu ini efisiensi overall. 6 plate dibagi 0,6, ketemunya adalah 10 plate. Seperti ini. Jadi untuk jawaban yang E itu adalah 10 plate. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pengetahuan yang penting untuk destilasi. Teman-teman harus bisa membedakan antara total kondensor dan partial kondensor, kemudian total reboiler dan partial reboiler. Nah, untuk total kondensor, itu adalah seluruh uap yang berasal dari plate teratas itu akan diembunkan sepenuhnya, sehingga akan diperoleh distilat dengan kadar XD sama dengan Y1 dan sama dengan X0. Maka, untuk gambar yang seperti ini, F ini adalah D, kemudian ini adalah D. Untuk gambar yang seperti ini disebut kondensor total. Karena apa? Karena vapor yang keluar itu seluruhnya dikondensasi jadi embun, menjadi refleks dan destilat. Nah, kalau yang ini adalah reboiler parsial. Nah, biasanya kalau teman-teman nggak ada spesifikasi dari soal, maka dianggap konfigurasi destilasi yang umum seperti ini. Nah, reboiler parsial ini sebagian fasenya liquid dikeluarkan sebagai B, sebagian fasenya vapor. Nah, di sini tuh ada kesetimbangan vapor liquid. Makanya plate yang kita hitung tadi itu dikurangi 1 karena kesetimbangan vapor liquidnya salah satunya berada di reboiler. Nah, sekarang kalau misalnya ada sistem yang namanya adalah kondensor total dan reboiler total. Maka ini F. Nah, di sini kita gambarkan kondensor total. Semua vapor diembunkan jadi D dan R. Nah, untuk reboiler total, ada sebagian liquid yang sudah dikeluarkan dulu langsung dari dasar tangki. Nah, sebagian di-split ini diuapkan kembali. Nah, karena di sini dari liquid seluruhnya diuapkan, dan ini keluarannya juga liquid, ini namanya adalah reboiler total. Nah, kalau reboiler total ini berarti yang tadi jumlah stage yang kita hitung, jumlah stage terakhir itu termasuk dalam stage kolom destilasinya.
Jadi tidak usah dikurangi 1. Sedangkan kalau kondensor parsial itu bagaimana? Kondensor parsial itu seperti ini. Ini vapor yang ke reflux. Yang ke reflux ini diembunkan. Kemudian untuk yang ke destilat itu bentuknya masih vapor juga. Nah, tentunya kalau misalnya menginstal kondensor parsial, maka satu stage-nya ini ada vapor liquid, ada kesetimbangan vapor liquid, maka stage yang atas itu harus dihapus. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, kalau kita punya sistem ini, kita punya ini seperti ini, kita punya plate-plate-nya. Nah, untuk yang kondensor parsial, maka ini harus dibuang. Ini sebagai kondensor parsial. Kalau kondensor total yang dipakai, ini dihitung. Nah, sedangkan ini kalau misalnya pakai reboiler total, maka stage paling bawah dibuang. Tapi kalau pakai reboiler parsial, maka ini harus dihilangkan. Sorry, ini reboiler parsial. Jadi kalau reboilernya parsial, kondensornya parsial, maka di dalam kondensor tersebut ada kesetimbangan vapor liquid, dan di dalam reboiler tersebut ada kesetimbangan vapor liquid. Maka stage-stage yang paling atas dan paling bawah itu dibuang. Seperti itu. Nah, kemudian maka maksud dari ini seperti itu. Ini partial kondensor, total reboiler, partial reboiler. Nah, sekarang yang membedakan apa? Kalau misalnya ada latihan soal 2 ini, campuran yang terdiri dari 50% mol etanol, yang sisanya air dengan rate 100 pon mol per jam, dilakukan fraksinasi secara kontinu dalam sebuah feed kolom destilasi. Diharapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai destilat dengan kadar 80% mol etanol. Oke, ini maksudnya 90. Feed masuk menara dalam keadaan campuran 60% liquid dan 40% uap dengan reflux rasio 2 kali reflux minimalnya. Menara dilengkapi dengan sebuah total kondensor dan partial reboiler, di mana bottom product total kondensor dan total reboiler maksudnya. Di mana bottom product diambil langsung dari dasar menara. Tentukan jumlah plate aktual bila efisiensi overall 40%. Maka ini kita bisa gambar dulu sistemnya. Nah, kita gambar dulu sistemnya di sini. Sistem bahwa destilasi feed-nya adalah 100 pon mol, XF-nya diperoleh 0,5, yang dipakai adalah total kondensor, maka kita gambarkan seperti ini, total kondensor, ini D, dan total reboiler, maka ini kita gambarkan B-nya di sini, karena total, maka di split dulu baru dimasukkan boiler. Nah, seperti ini punya XB, dan ini punya XD. Maka neraca massa overall-nya, NM overall, itu sama dengan F sama dengan B plus D. F-nya adalah 100, B-nya belum tahu, D-nya belum tahu, maka 100 sama dengan B plus D, ini adalah persamaan pertama. Kemudian neraca massa komponen etanol.
ini F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB. Nah, ini kita punya data F-nya 100 kali 0,5 sama dengan D-nya kita belum tahu, XD-nya itu kandungannya 0,9, XB-nya kita belum tahu, B-nya kita belum tahu. Tapi ada data yang mengatakan bahwa 0,9 etanol DF itu sama dengan etanol di D. Maka kita bisa hitung 0,9 etanol DF. Etanol DF itu berarti 100 kali 0,5 sama dengan XD kali D. Maka ini 0,9 kali 50 itu sama dengan XD-nya 0,9 kali D. Ini 45 sama dengan 0,9 D. Maka D-nya adalah 45 dibagi 0,9, yaitu 50 pon mol. Nah, kalau kita punya D-nya 50 pon mol, maka di persamaan 1, itu kita punya 100 sama dengan B plus D. 100 sama dengan B ditambah 50. B sama dengan 100 min 50, ini adalah 50 pon mol. Nah, maka di sini kita bisa masukkan XD-nya 0,9 kali 50, ini D-nya, ditambah B-nya 50 kali XB. Ini ketemunya adalah 50 sama dengan 45 ditambah 50 XB. 50 min 45 itu adalah 5, ini 50 XB. Maka di sini XB-nya adalah 5 per 50, yaitu 0,1. Maka kita punya data XB-nya adalah 0,1. XD-nya 0,9. Nah, ketika kita sudah punya berapa komposisi XF, XD, dan XB, maka selanjutnya kita menggambarkan equilibrium line. Nah, kita gambar pakai Excel lagi, lalu kita gunakan sketchers seperti ini. Kita ubah sumbunya, 1 mayornya 0,05 supaya lebih detail. Kemudian untuk yang ini juga 1, ini 0,05. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan equilibrium line-nya, maka kita bisa kopas di sini. Kita paste. Ini adalah equilibrium line untuk etanol air. Kayak ini adalah X-nya. Ini X, ini Y. Kemudian kita bisa gambarkan garis 45-nya. Nah, garis 45-nya dari sini ke atas. Seperti ini. Ini terlalu tebal, kita pakai yang tipis saja. Oke. Kemudian, ya, takut tidak terlihat, kita pakai yang tebal. Kemudian kita beri tanda yang XD. XD-nya tadi adalah 0,9, maka 0,9 di sini. Ini XD 0,9, kemudian XF-nya adalah 0,5,
maka XF-nya di sini. Terus untuk XB-nya di 0,1. XB 0,1. Kemudian nah, karena kita sudah punya nilai rasio Q-nya, Q-nya itu tadi adalah 0,6 di soal. Nah, ini campuran 60% liquid feed yang masuk, maka kita bisa masukkan langsung Q-nya adalah 0,6. Sehingga slope-nya Q per Q min 1. 0,6 per 0,6 min 1. Ini ketemunya adalah min 1,5. Nah, ini min 1,5, maka kita bisa delta X-nya min 1,5, ini delta Y per delta X-nya kita masukkan 0,1, maka delta Y-nya min 0,15. Maka kita ambil ini 0,1 ini mulai dari 0,5 ke 0,4. Kemudian dari 0,4 di sini ini dari 0,5 ke 0,65. Maka di sini. Sehingga kita bisa gambarkan garis key line-nya itu mulai dari XF ke sini. Nah, ini adalah data key line. Ini adalah garis key line. Nah, selanjutnya, karena kita belum tahu R operasinya berapa, maka kita tarik dulu dari garis ini ke sini. Nah, kita perhatikan di sini, kita mau narik garis ke intercept XD per R minimum plus 1, itu tidak bisa, karena ini melebihi garis equilibriumnya. Jadi kita harus menariknya ke garis yang menyinggung. Nah, seperti ini. Jadi garisnya tidak memotong, tidak lagi memotong, karena ini sudah lebih dari equilibrium line, maka kita pakai singgungan. Nah, kalau menyinggung, maka kita dapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan nilai XD per R minimum plus 1 itu sama dengan 0,59. Maka XD-nya kita bisa masukkan 0,9 R minimum plus 1 sama dengan 0,59. Nah, ini 0,9 kali 0,59 Rm plus 1. Ini 0,9 sama dengan 0,59 Rm plus 0,59. 0,9 dikurangi 0,59 sama dengan 0,59 Rm. Maka Rm sama dengan 0,9 min 0,59. Ini 0,31 dibagi 0,59. Ketemunya adalah 0,525 dan 0,53. Nah, ini RM-nya sudah ketemu 0,53, maka selanjutnya kita menghitung R operasi. Di soal dikatakan R operasi adalah 2 kali R minimum. Maka 2 kali 0,53. Ini sama dengan 1,06. Maka kita bisa dapatkan nilai XD per R operasi plus 1 sama dengan 0,9 per 1,06 plus 1. Ini
0,9 dibagi 2,06. Ini adalah 0,44. 0,44. Maka kita cari dulu titiknya. 0,44 berarti sekitar sini. Nah, kita punya titik nilai XD. XD R operasi plus 1. Yang ini adalah nilai XD R minimum plus 1. Nah, dari sini maka kita gambarkan garis dari XD ke nilai intercept XD per R operasi plus 1. Maka di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang zona stripping kita dapatkan dari perpotongan keyline dengan rectifying line. Maka seperti ini. Nah, kita sudah punya garis operasinya. Nah, setelah kita punya garis operasinya, kita tinggal menggambarkan jumlah plate-nya saja. Maka kita coba zoom supaya lebih detail. Nah, di sini kita punya plate, kita bisa gunakan untuk warna yang lebih cerah. Maka dari sini kita gambarkan seperti ini. Ini plate pertama. Kemudian ini plate kedua. Ini plate ketiga. Nih. Plate keempat. Oke. Kemudian plate kelima. Nah, kemudian ini plate ke-6. Seperti ini. Maka kita dapatkan jumlah plate idealnya. Kita peroleh plate idealnya itu sama dengan 6 plate. 6 plate lagi. Nah, karena yang diketahui adalah efisiensi overall, maka N aktualnya itu adalah N ideal dibagi efisiensi overall. 6 dibagi 0,4 sama dengan adalah 15 plate. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini seluruh vapor menjadi liquid, ini juga seluruh liquid menjadi vapor. Maka plate ideal ini tetap 6 plate. Tetap 6 plate, tidak perlu dikurangi 1. Karena pakai total pre-boiler seperti itu. Jadi ini kita dapatkan 15 plate. Maka untuk jawaban soal yang ini, jumlah plate aktual itu adalah 15 plate. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup WhatsApp dan teman-teman bisa coba kerjakan exercise berikut.
Ini ada 3 exercise, banyak exercise akan banyak membantu teman-teman lebih memahami materi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.